Ya pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil kembali melayangkan surat somasi kepada Presiden Jokowi terkait ketidaknetralan dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam somasi kedua ini terdapat 3 poin dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden, yakni mengenai cawe-cawe dan keberpihakan, munculnya nepotisme dalam pemerintahan, serta gagal dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu. Somasi ini merupakan bentuk peringatan kepada Presiden untuk menjalankan pemerintahan dengan menjunjung demokratis, bebas KKN, dan mengedepankan aspek kepentingan masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil akan mengambil langkah hukum, pidana, dan perdata jika nantinya somasi kedua ini kembali tak diindahkan oleh Presiden. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari 48 organisasi dan 11 individu telah melayangkan somasi pertama pada 9 Februari lalu, namun tak mendapat tanggapan. Daftar koalisinya Kak dan Mbak dan Mas. Kami di kalangan masyarakat sipil berusaha dengan koridor dan juga hak kami sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya pembenahan. Maka dari itu kami melakukan somasi ini atau surat peringatan ini sebagai langkah pertama yang kami lakukan supaya Pak Presiden itu kembali lagi ke jalur proses-proses bernegara, proses-proses implementasi pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, bertujuan demokratis dan juga mengedepankan aspek kepentingan masyarakat keseluruhan. Dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan. Titiknya yang menginisiasi akan kalah dengan yang tidak setuju itu hal lain. Tapi kita bulat mendukung bahwa hak angket atau hak interpelasi memang harus dilaksanakan oleh DPR. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimis akan keberlanjutan hak angket. Tim khusus kubu pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dugaan pemilu 2024. Hasto juga mengaku sudah bertemu dengan tim hukum kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk mematangkan rencana menggulirkan hak angket. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Ganjar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut. Dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi dengan mengingatkan partai politik saat ini mayoritas pendukung Presiden Joko Widodo. Selain itu, Airlangga memastikan bahwa Partai Golkar tidak mendukung hak angket yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Ya, pertama kan kita harus ingat ini masih pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang mendukung Pak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin itu kan sekarang partainya mayoritas. Ditambah Pak AHY sudah dilantik jadi menteri. Jadi tambah mayoritas lagi gitu. Ini kita harus lihat dalam konteks itu. Hak angket langkah sah yang harus ditempuh dalam sistem politik. Jika hak angket gagal, maka fungsi DPR sebagai pengawas dipertanyakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu bergulir pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun hak angket dikhawatirkan tidak mudah terwujud karena sikap masing-masing partai pengusung paslon 01 dan 03 yang dinilai kurang kompak. Berbeda dengan optimis masyarakat yang mendukung hak angket oleh DPR. Untuk membahas ini sudah bersama kami pengamat politik Nyarwi Ahmad. Selamat sore Mas Nyarwi. Selamat sore Bung David. Ya, Mas Nyarwi, bagaimana Anda menilai hak angket ini yang akan digulirkan tim 01 dan 03 ini? Mengingat bahwa ya menurut pembicaraan nggak solid lah yang di DPR gitu. Ya, sebenarnya kan salah satu fungsi parlemen ya atau DPR
di konstitusi kita juga itu disampaikan secara jelas, itu kan ada fungsi pengawasan kan gitu kan. Tentu kalau terkait fungsi pengawasan di dalam regulasi konstitusi kita juga ditegaskan ada namanya hak yang diberikan selain hak interpelasi dan lain-lain, itu kan selain imunitas dan lain-lain, itu kan juga ada namanya right to inquiry, hak untuk bertanya, atau di sini sering disebut hak angket gitu. Nah, kalau kita lihat penggunaan hak angket ini kan jarang sekali ya digunakan oleh DPR RI, anggota DPR itu. Terakhir seingat saya itu waktu 2017 soal KPK ya, soal ini ya terkait dengan regulasi dan sebenarnya kan kalau kita lihat misalnya apa sih yang bisa diangketkan, itu kan biasanya terkait dengan dua hal. Yang pertama pelaksanaan pemerintahan, terus yang kedua dalam menjalankan pemerintahan, yang kedua itu pelaksanaan undang-undang ya. Nah ini kalau menurut saya itu sah-sah saja ya, DPR malah sudah seharusnya, karena DPR kan menyuarakan juga apa yang menjadi aspirasi rakyat pemilihnya. Kalau misalnya partai-partai politik atau anggota partai politik merasa perlu itu dilakukan, ya itu sudah sewajarnya itu hak angket digunakan. Kan selama ini yang tidak muncul atau tidak visible ya Bung David ya, itu kan bagaimana peran DPR sebagai lembaga yang merepresentasikan gitu suara masyarakat gitu. Artinya mungkin keresahan yang terjadi di masyarakat itu juga harus disuarakan aspirasinya oleh DPR dan anggota-anggota DPR. Nah, ini apakah bisa dibilang bahwa kalau ternyata ini tidak berjalan, artinya hak angket ini akhirnya tidak jadi digulirkan karena kurangnya dukungan dari DPR, artinya apakah memang tidak merepresentasikan masyarakat? Ya, menurut saya bukan itu dulu pertanyaannya, bukan lari ke sana ya, tetapi lebih kepada kenapa misalnya DPR sepertinya tidak maksimal ya menggunakan hak-haknya, termasuk hak angket itu sendiri kan gitu. Nah, saya kira itu juga ada kecenderungan ya kepentingan. Ya, karena udah politis barangkali ya. Iya, partai-partai dan elit-elit pimpinan partai yang kemudian masuk dalam blok koalisi kekuasaan, di mana dianggap kalau udah masuk ke blok koalisi kekuasaan tuh kemudian dianggap haram hukumnya, kemudian kritis di parlemen kan gitu. Tapi kan DPR itu juga dipilih oleh rakyat juga kan gitu, dan dia sebagai anggota perwakilan dari lembaga perwakilan dipilih masyarakat, itu juga di konstitusi kita juga sudah jelas itu diatur termasuk hak-haknya ya, tugasnya juga gitu ya, termasuk fungsinya ya, fungsi pengawasan, termasuk penggunaan hak angket. Nah, hanya saja seringkali ini kan kemudian berani nggak misalnya ya partai-partai atau fraksi-fraksi gitu di DPR itu kemudian menggunakan hak tersebut. Nah, ini berani terhadap siapa ini, Mas Nyarwi? Ya, termasuk tadi itu ada nggak kepentingan-kepentingan yang kemudian dia lihat sebagai penghalang atau tidak bagus gitu ya untuk kepentingan menyalurkan hak angket. Nah, problemnya kan saya kira ya, kita juga bisa melihat opini yang berkembang di masyarakat. Masyarakat juga saya kira kan juga ada kecenderungan Bung David ya. Ada masyarakat yang mendorong ya pengguliran hak angket gitu ya. Kalau ini saya kira banyak kelas menengah, banyak para pendukung relawan 01 maupun 03 itu suaranya ke sana. Tapi juga ada sebagian masyarakat juga kan yang kemarin ikut demo menolak DPR menggunakan hak angket juga kan gitu. Tapi terlepas dari itu mestinya kan DPR dan partai-partai ini kan juga tahu siapa konstituennya kan gitu. Kalau mereka misalnya tidak merawat suara konstituennya, saya kira juga dianggap inkonsisten atau dianggap tidak bisa diandalkan. Baik, Mas Nyarwi, mungkin kita mulai masuk untuk membaca mappingnya di dalam aja. Kalau yang Anda lihat mappingnya ini seperti apa? Apa yang membuat menjadi alot? Karena kalau kita dengar bahkan dari salah satu kubu koalisi saja sudah tidak solid begitu. Ya, ini kan dua lapis ya Bung David saya lihat ya. Yang lapis pertama adalah partai-partai yang menjadi katakanlah misalnya kalau angket itu dasarnya salah satunya adalah ketidakpuasan pada pemilu, proses maupun penyelenggaraan, itu adalah partai-partai yang menjadi pengusung blok 01 maupun 03. Itu tampaknya tidak sepenuhnya melihat atau punya ya kecenderungan suara yang sama untuk melihat urgensi dari hak angket ini. Itu satu. Terus yang kedua, kita kan juga tahu gitu ya, DPR ini kan juga saya kira juga di sana ada struktur kepemimpinan dalam DPR juga kan gitu.
Kalau misalnya dari kita tahu kan ketua DPR Bu Puan tuh dari PDIP kan gitu. Wakilnya dari komposisi representasi partai-partai yang besar juga di sana. Tapi kan kalau kita lihat PDIP kan secara resmi di parlemen kan belum ada geliat ke sana gitu. Jangankan PDIP ya. Kemudian kita lihat juga Nasdem ya. Dan juga termasuk P3 yang kita kemarin simak kan suara-suara keras dari PKB gitu ya. PKS seperti itu. Bu Puan aja nggak hadir ya waktu kemarin ya. Ya kan gitu. Saya kira ini yang kemudian orang berpikir bahwa tampaknya di partai-partai yang dianggap berkepentingan dengan hak angket sekalipun itu belum ada kesamaan pandangan gitu loh soal urgensi gitu ya menggulirkan hak angket itu sendiri, itu satu. Terus apa dulu penyebabnya? Juga, yang nomor satu ini apa dulu penyebabnya nih Mas Nyarwi? Ya, saya lihat ada banyak persepsi kepentingan, persepsi yang berbeda terhadap posisi kekuasaan maupun kepentingannya. Itu saya kira itu faktor paling mendasar. Contoh misalnya begini, persepsi terkait persepsi ya. Apakah misalnya bahwa kalau saat ini gitu ya menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, partai-partai tersebut, itu kemudian itu haram hukumnya, katakanlah gitu ya. Dari partai maupun anggota fraksi atau anggota DPR di situ itu menggunakan haknya, hak angket. Padahal hak itu diatur di konstitusi kan gitu. Kalau mungkin karena takut melanggar etik kali. ya oke. Pertanyaannya kan gitu, melanggar etik. Nah pertanyaannya, padahal itu digaransi atau diatur di punya hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar kita kan gitu. Artinya secara legal hak itu sifatnya legal kan gitu. Nah ini yang saya lihat gitu ya, antara konsepsi bernegara dengan kecenderungan perilaku politik elit itu memang ada gapnya Bung David. Karena apa? Karena ada berbagai posisi dan kepentingan gitu loh. Itu satu. Belum lagi misalnya ketakutan atau trauma ya dari yang dianggap bahwa misalnya asumsinya bahwa hak angket itu akan berujung pada pemakzulan presiden misalnya begitu. Nah, kecenderungan-kecenderungan seperti itu saya lihat di kalangan elit ya itu masih terjadi, khususnya dari elit-elit partai yang saat ini menjadi pendukung dari kekuasaan kan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat adanya perguliran hak angket itu juga menjadikan itu ya diskusi di parlemen itu juga menurut saya lebih menarik dan rakyat itu mendapatkan pendidikan demokrasi kan. Tapi gitu. Pernyataan Anda yang terakhir ini Mas Nyarwi ya bahwa ada kemungkinan akan ada pemakzulan. Itu hitung-hitungannya gimana? Apa mungkin? Karena kan pemakzulan itu juga ada syarat-syaratnya begitu. Ya, kalau hitungan saya lihat itu sangat mustahil ya. Artinya sulit ya dengan kondisi yang ada sekarang. Kenapa? Dari jumlah dukungan maupun dari timeline ya. Waktu ya itu kan prosesnya panjang dan itu nggak mudah kok memakzulkan seseorang kan gitu. Apalagi dengan regulasi yang ada sekarang. Tetapi kan oke lah Bung David, itu kan kalau kita lihat sebenarnya bukan masalah soal pemakzulan ya, tetapi bagaimana parlemen atau anggota DPR itu menurut saya itu bisa memberikan pendidikan politik yang menarik ya bagi masyarakat. Mungkin ada yang berargumen gitu ya, lebih penting mana bahasa angket atau bahas program-program kesejahteraan gitu. Ya dua-duanya penting gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita bicara demokrasi juga penting gitu ya, kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan juga penting, tetapi kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan itu kan juga sama, juga harus dijalankan dengan mekanisme demokratis juga kan gitu toh. Jadi ini juga sama-sama penting gitu loh, supaya misalnya contoh yang mengkritik ya soal kelemahan penyelenggaraan pemilu itu ke depan tidak terulang atau bisa diperbaiki, atau bahkan ya misalnya tuduhan-tuduhan dari sebuah pihak ada manipulasi atau apapun itu bisa diklarifikasi gitu loh. Yang justru menurut saya ini kan bisa untuk menjadi ini ya momentum gitu ya, memunculkan debat yang terbuka, yang transparan, klarifikasi yang optimal, yang holistik atau apapun di sana antara pihak-pihak gitu ya, yang baik yang pro maupun yang kontra gitu loh, antara yang minta angket gitu ya gitu. Nah tapi kan yang kita lihat jauh dari itu Bung David, orang baru usul aja diinterupsi gitu ya, baru mau ini aja juga dan setiap usulan itu kan ada tahapannya, belum tentu misalnya walaupun diusul 25, 2 fraksi itu juga kemudian akan bergulir dengan mulus juga gitu loh. Padahal kalau kita lihat ya Mas Nyarwi ya, ini survei dari Litbang Kompas aja kalau tidak salah ya. Itu merilis bahwa lebih dari 60% koresponden itu mendukung pengajuan hak angket. Nah ini menurut Anda bagaimana? Apakah ini mewakili paling tidak sebagian masyarakat untuk meyakinkan bahwa DPR oke, kita hak angket gitu? Ya begini Bung David, sebenarnya kan
masyarakat itu juga merindukan atau menurut saya menginginkan gitu, bukan hanya DPR itu kepercayaannya itu makin meningkat dari masyarakat, tetapi juga peran-peran DPR itu dan para anggota DPR lebih dominan. Selama ini perannya kan peran individual ya, ke basis pemilih, konstituen kalau mereka ini gitu ya, atau peran kebijakan kalau mereka merumuskan kebijakan. Tapi peran perumusan regulasi dan seterusnya itu kan juga kurang visible. Kenapa? Karena kita itu adalah dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, gitu peran-peran aktor di DPR itu kalau istilah saya itu kena kutukan sistem pemerintahan presidensial. Jadi yang menonjol itu ya aktor-aktor di eksekutif. Yang merumuskan undang-undang itu kurang kelihatan, yang menjalankan undang-undang akan jauh lebih kelihatan di mata rakyat, itu di mata masyarakat. Belum lagi masyarakat kita juga sering melihat di ujung, bukan di proses. Ya, sering di hasil gitu loh. Nah, hal seperti ini sebenarnya momentum bagi anggota-anggota DPR untuk dan pimpinan DPR menurut saya untuk bisa menunjukkan peran, gitu menjalankan fungsinya dan bahkan bisa menggunakan haknya sebagaimana yang disampaikan ditegaskan dalam konstitusi. Baik, gitu. itu juga yang kita harapkan ya. Sebenarnya. Ya, baik, itu juga yang kita harapkan bahwa DPR RI bisa menjadi perwakilan sesungguhnya bagi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Nyarwi Ahmad, pengamat politik. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu. Ya, salam.